Pada kesempatan kali ini kami berdua mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022. Kiranya semoga di tahun baru ini kita semua boleh dengan penuh semangat dan antusias melangkah bersama Tuhan lebih lagi. Mari saat ini kita mau memulai ibadah kita yang pertama di tahun 2022 ini. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau memulai ibadah kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama naikkan pujian kita buat Tuhan. Terima kasih oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Sekali katakan Yesus kemuliaan.
Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Benar Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang layak kami puja dan kami puji. Karena kasih kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kalau kami sudah memasuki hari kedua tahun 2022, semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang terlampau besar. Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing kehidupan kami. Engkau telah menghantar kami sekalian sehingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh dalam keadaan sehat. Kami boleh kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah segala pujian dan sembah kami Tuhan yang telah kami naikkan bagi Engkau. Karena Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah di dalam setiap sudut kehidupan kami. Tuhan Yesus, waktunya bagi kami untuk kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sajalah yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami lemah, ketika kami dalam keadaan bermasalah, ketika kami berjuang, ketika kami akan kembali Tuhan Yesus Kristus memasuki tahun 2022 tahun yang baru ini Tuhan, kami perlu Engkau. Sebab itu berfirmanlah bagi Tuhan pada sore hari ini, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita katakan amin. Suara saya kedengaran ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan share screen. Ya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, barangkali kami belum sempat berjumpa, bersua dengan saudara-saudara. Kami atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melewati tahun 2021, kita percaya semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Ya, saudara-saudara, semua ini karena kasih karunia Tuhan yang telah melingkupi kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan yang sama, berkatnya yang sama, anugerahnya yang sama, bahkan lebih akan menghantar kehidupan kita di tahun 2022 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Natal ya saudara, izinkan saya untuk membawakan satu tema yang sederhana saja, yaitu Natal mengingatkan kita belajar menomorsatukan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bicara bahwa lo kok bicara Natal lagi, kan sudah lewat. Saudara-saudara, pada kesempatan yang indah ini, di sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kembali, ya, mengingatkan apa sih sebenarnya esensi Natal itu, ya. Supaya dengan demikian, dengan kita merenungkan dan mengingat kembali esensi Natal itu akan memicu kita untuk kita kembali belajar menomorsatukan Tuhan. Apalagi di tahun yang baru ini. Saya percaya kita semua rindu untuk sama-sama belajar menomorsatukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal Natal, maka kadang-kadang kita mengidentikan Natal itu adalah sesuatu yang hura-hura, ya, pesta, kumpul-kumpul keluarga, makan-makan, ya, cross kado dan lain sebagainya. Baik, itu baik saudara. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak perlu, itu sangat baik. Bahkan hari Natal kemarin kan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa justru momen Natal itulah penting bagi kita untuk kita kembali ke rumah, ya, kumpul bersama dengan keluarga besar kita. Tetapi pada sore hari ini saya ingin lebih lagi, ya, merenungkan apa sebenarnya esensi
Natal itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan secara dalam, secara mendalam, maka ada 3 esensi Natal, ada 3 value, ada 3 nilai peristiwa Natal itu, Saudara. Yang pertama adalah bahwa Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Ya, Saudara, ada apa sih sebenarnya hubungan antara manusia dengan Bapa? Kenapa harus dipulihkan? Bapak Ibu Saudara, kita tahu persis bahwa telah terjadi pemutusan hubungan antara manusia dengan Bapa Sang Pencipta oleh karena dosa masuk ya kepada manusia, sehingga hubungan itu menjadi rusak antara manusia dengan Bapa. Yang tadinya harmonis, yang tadinya mesra, Saudara, tetapi menjadi rusak. Dan akibatnya, Saudara, Allah tidak bisa lagi berhubungan dengan manusia. Karena Allah itu maha suci dan kudus, sementara manusia berdosa. Jadi hubungan itu menjadi sangat renggang dan jauh sekali, Saudara. Konsekuensinya apa, Bapak Ibu Saudara? Konsekuensinya bahwa kita manusia tidak bisa lagi kontak berdoa secara langsung dengan Bapa. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, untuk berhubungan dengan Bapa di surga, maka manusia harus melalui satu birokrasi, yaitu harus melalui imam besar. Itu pun hanya 1 tahun sekali, Saudara. Tetapi puji nama Tuhan, ya, puji nama Tuhan. Oleh karena kelahirannya, Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar, Saudara, terlampau besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mengartikan bahwa karena begitu besar kasih Allah, berarti Allah sudah menomorsatukan kita manusia yang berdosa ini, Saudara, yang seharusnya mati oleh karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena besar, karena sangat besar, karena terlampau besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara tahu peristiwa yang terjadi ketika kematian Yesus, Saudara, maka tempat ibadah yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, di mana di sana ada tirai, Saudara, yang memisahkan, itu terbelah 2, yang membuktikan bahwa kita manusia boleh masuk tempat maha kudus, boleh bertemu dengan Allah Bapa. Saudara, itulah esensi Natal. Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, esensi Natal yang kedua, Yesus membangun hubungan langsung dengan manusia. Bukan hanya memulihkan hubungan antara manusia dengan Bapa, tetapi melalui peristiwa Natal, Yesus membangun hubungan langsung dengan manusia. Saudara bisa baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Dan Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara bisa melihat bahwa Allah yang begitu kudus, karena kasih-Nya yang terlampau besar, Dia rela, saudara, lahir dalam satu level yang sangat sederhana. Dia lahir di dunia ini di satu kandang, ya saudara, kandang binatang. Karena apa? Karena Dia mau membangun hubungan langsung dengan manusia. Karena Yesus mau membangun hubungan langsung dengan manusia. Puji Tuhan, saudara.
peristiwa Natal ini sangat menolong kita, memberi pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya Allah di dalam Yesus Kristus mau membangun hubungan langsung dengan kita sebagai manusia. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, imam besar Yesus itu, saudara-saudara, imam besar Yesus bukan hanya, saudara-saudara, melakukan tugas-tugasnya sebagai imam, tapi saudara, dia juga merasakan kelemahan-kelemahan kita, ya saudara, sehingga dia mengerti siapa kita sebagai manusia. Karena Yesus mau membangun hubungan langsung dengan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, itu ialah dua esensi Natal. Dan yang satu lagi, Bapak, Ibu, Saudara, esensi Natal atau value Natal yang ketiga, bahwasanya dengan Natal kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, iman itu timbul, saudara-saudara, khususnya ketika kita membaca Yesaya di Perjanjian Lama 7 ayat 14, saudara, sudah dinubuatkan dengan sebagai berikut. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, begitu dahsyatnya ya saudara, peristiwa Natal ini sudah dinubuatkan berapa ribu tahun yang lalu, saudara. Ya, di dalam Perjanjian Lama, saudara, telah dinubuatkan dan itu direalisasikan. Saudara, semakin kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itulah sebabnya membentuk satu iman yang kuat di dalam setiap kita, bahwasanya peristiwa Natal itu adalah peristiwa yang luar biasa. Saudara, dengan Natal kita boleh memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan respon kita? Kalau Tuhan Yesus telah memprioritaskan kita umat manusia, telah mengutamakan kita umat manusia dengan menyatakan kasih-Nya yang begitu besar lewat peristiwa Natal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga mau belajar menomor satukan Dia? Saudara-saudara, pada kesempatan sore hari ini, ya lewat peristiwa Natal, saudara, mari saudara, ya kita belajar menomor satukan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu ya memfokuskan kepada seorang yang menjadi panutan buat kita ya, dari kehidupannya. Memang panutan kita yang terutama adalah Tuhan Yesus, tetapi saya ingin mengajak kita semua belajar dari seorang yang begitu sibuk yang bernama Daud ya, Daud bin Isai. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22b, di sana dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kenapa Daud saya jadikan role model? Kenapa Daud mengajak melihat kepada kehidupan Daud sebagai orang yang menomorsatukan Tuhan? Karena yang pertama, dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan yang kedua yang saya melihat, bahwa Daud adalah seorang raja yang super sibuk, tetapi saudara, dia menomorsatukan Tuhan. Apa ciri-ciri orang yang menomorsatukan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ya dia memiliki kerinduan untuk hidup dekat dan intim dengan hadirat Tuhan. Begitu pula dengan Daud, saudara.
Ya, kalau kita baca Mazmur pasal 63 ayat yang kedua dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berakhir." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 63 ini, kalau saudara baca di ayat yang ke-1, ditulis oleh Daud ketika Daud berada di padang gurun. Kenapa, saudara? Kenapa dia membuat Mazmur ini di padang gurun? Saudara, karena Daud ingin mengingat kembali bagaimana kasih Allah menyertai, kasih Allah memberkati nenek moyangnya, saudara, yang saat itu sedang menuju tanah perjanjian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang memasuki tahun 2022 ini, kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan seperti Daud. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita belajar seperti Daud. Meskipun dia sibuk, seberapa sibuk sih kita, saudara? Ya, saudara-saudara, saya belajar ketika saya bangun waktu pagi, saya juga belajar untuk menomorsatukan Tuhan. Ya, belajar untuk intim dengan hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ciri orang yang menomorsatukan seperti Daud ini adalah memiliki kerinduan untuk selalu mencari pimpinan Tuhan. Daud adalah orang yang menomorsatukan Tuhan karena dia memiliki kerinduan untuk selalu mencari pimpinan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Tawarikh pasal 14, saudara, orang-orang Filistin itu setelah dia mengetahui bahwa Daud diangkat, ditabiskan sebagai raja, maka saudara, orang-orang Filistin berusaha untuk membunuh Daud, mengejar Daud, menangkap Daud. Saudara, ketika orang Filistin mau menangkap Daud, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak bertanya ya kepada panglima-panglimanya karena dia adalah seorang raja. Daud tidak bertanya kepada rekan-rekan yang terdekat daripadanya, tetapi dia bertanya kepada Allah. Dia selalu punya kerinduan untuk mencari pimpinan Tuhan. Dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat yang 10 dikatakan, "Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah setiap kita ingin melakukan sesuatu, baik itu di dalam pekerjaan saudara? Mungkin saudara mendapatkan proyek, ya saudara, mungkin saudara mendapatkan satu pekerjaan yang memerlukan tuntunan. Apakah saudara mencari pimpinan Tuhan terlebih dahulu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh ya meminta petunjuk dari orang-orang yang kita percaya. Tetapi melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kita harus mendahulukan Tuhan. Kita harus belajar untuk mencari pimpinan Tuhan seperti Raja Daud. Ya, saudara-saudara, di tengah-tengah kesibukannya, dia tetap menomorsatukan Tuhan. Saudara-saudara yang ketiga, ciri orang yang menomorsatukan Tuhan adalah memiliki kerinduan untuk selalu mendahulukan Tuhan. Dalam hal apa saja? Dalam hal waktu, ya. Dalam hal waktu, saudara. Waktu itu adalah dalam satu hari 24 jam dalam hidup kita. Apakah kita ketika kita bangun pagi, saudara, ya, ketika kita bangun pagi ketika kita baru bangun,
itulah awal dari hari di mana kita melakukan aktivitas. Saudara, itu adalah kesempatan dan waktu yang harus kita dahulukan untuk Tuhan. Ya saudara, apakah saudara dalam kehidupan saudara ketika baru bangun lalu mencari kopi atau menyetel TV atau yang lain-lain, saudara, atau membuka HP? Boleh membuka HP. Saudara, saya juga ketika saya bangun pagi, yang pertama saya cari adalah HP. Tetapi untuk apa? HP saya boleh membaca firman Tuhan. Ya, saya usahakan setiap pagi saya membacakan 5 pasal, saudara, firman Tuhan. Bahkan setelah itu, sebelum saya jalan pagi, saya berusaha untuk mencari doa-doa pagi yang diselenggarakan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Bahkan saya lebih seringnya saya mengikuti doa pagi CK7. Saya ikuti, saudara. Tapi jangan sampai hari Sabtu tidak mengikuti doa fajar. Hari-hari lain, ya saudara, mari kita dahulukan Tuhan, ya, kita dahulukan Tuhan. Kalau perlu kita juga ikut beribadah dalam doa pagi. Itulah sebabnya Raja Daud dalam Mazmur pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Itulah Raja Daud sebagai role model kita sore hari ini, adalah orang yang menomorsatukan Tuhan. Karena dia selalu mendahulukan waktunya untuk Tuhan. Bahkan Yesus sendiri, saudara, di dalam Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Saudara, Yesus adalah panutan kita yang paling utama. Ya saudara, dia saja menggunakan waktu paginya pertama kali adalah untuk berdoa. Saudara, kita mendahulukan dalam hal apa lagi? Kita juga perlu mendahulukan Tuhan dalam hal kita mengambil keputusan kita. Saudara-saudara, seringkali kita menemui jalan buntu ketika kita mau mengambil keputusan. Ya saudara, kadang-kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk mendahulukan Tuhan. Ketika kita mau mengambil keputusan kita, saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta petunjuk dari Tuhan. Saudara, sebagai yang terakhir adalah berkat dari orang yang menomorsatukan Tuhan. Saudara, ini adalah ayat yang sangat populer. Tetapi apakah kita sudah merealisasikan, sudah melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya saudara, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu mempunyai pengertian secara umum, menomorsatukan Tuhan. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan bilang, apa yang kau perlu semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan yang bisa kita simpan dalam hati kita pada sore hari ini. Yang pertama, esensi Natal yang sesungguhnya adalah bahwa Yesus telah memulihkan dan membangun langsung hubungan manusia dengan Bapa, sehingga kita memiliki iman kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita merenungkan, dengan kita mengerti, dengan kita mengingat-ingat kembali esensi Natal itu, maka kita akan terus belajar mencari wajah Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, dan belajar untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara-saudara, baru 2 hari kita memasuki tahun 2022. Saya rindu, firman Tuhan rindu, kita semua rindu untuk kita belajar menomorsatukan Tuhan.
Saudara mungkin berkata, tapi kan yang realistis ya, Pak Daud, yang real dong. Kan kita juga masih perlu makan, perlu kerja, ya, perlu hiburan. Masa kan semua waktu kita untuk Tuhan? Menomorsatukan Tuhan bukan berarti seluruh waktu kita untuk Tuhan, saudara. Menomorsatukan Tuhan itu berarti sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan dulu yang kita cari. Ya, saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita cari Tuhan dulu, berdoa, ya, menyembah Dia dan lain sebagainya, saudara. Ya, bukan berarti seluruh waktu kita serahkan. Ya, itu puji Tuhan. Kalau saudara sebagai seorang full timer, saudara lakukan semua waktu saudara untuk Tuhan. Tetapi kita yang mungkin masih banyak melakukan aktivitas di sepanjang hari, mari ya kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara lewat firman Tuhan sore hari ini. Dan saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu saudara ya untuk kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian ya yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan aku ada sampai hari ini. Bapak Ibu saudara, pujian ini sungguh-sungguh menggetarkan hati saya. Ketika saya bernyanyi dan saya melantunkan pujian ini, saudara, kata-katanya begitu indah. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada dan sampai di tahun 2022. Sebab itu aku ingin belajar untuk menyembah Engkau. Aku belajar mengangkat tangan karena semuanya yang Engkau telah berikan itu merupakan hal yang ajaib bagiku. Mari saudara kita sama-sama menyanyikan pujian ini dalam keadaan mungkin tetap di mute ya saudara, tapi saudara di masing-masing rumah saudara kita nyanyikan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala untuk melanjutkan perjamuan kudus. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih buat firman Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami, mengajar kami agar kami menomorsatukan. Tolong Tuhan, biarlah kami boleh mempraktikkan itu di tahun 2022 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami sekalian. Berkati terus ya Tuhan dalam kehidupannya, rohani jasmani.
bersama dengan istri, anak mantu, cucunya, keluarga besarnya. Demikian juga semua saudara yang ambil bagian dalam pelayanan, seperti ya Tuhan Pak Budi dan juga Sani, Tuhan dalam memimpin kami dalam pujian. Saya percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka senantiasa pula bersama dengan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami perlu ya Tuhan, oh Tuhan, jamahan-Mu layakan kami ya Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan suci, supaya kami lebih intim, supaya kami lebih dekat, supaya kami lebih mengasihi dan dikasihi Tuhan. Mari Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami dalam kami mengikuti perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, kita siapkan roti ya untuk kita boleh siapkan, kita bisa bersama-sama nanti makan setelah saya membacakan firman Tuhan ya. Siapkan, mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita sebagai tanda bahwa kita menghormati roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Tuhan yang sudah terpecah untuk menebus dosa kita semua? Amin. Mari kita makan bersama dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kemudian kita ambil anggur tangan kanan kita juga akan angkat sebagai tanda penghormatan kita akan darah Yesus yang dilambangkan oleh anggur ini yang sudah tercurah menebus dosa kita sekalian. Saya akan bacakan firman sebelum kita minum bersama. Demikianlah juga ia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Saudaraku sekalian, bukankah anggur yang kita pegang ini juga melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa kita sekalian? Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dengan bersyukur kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu buat anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau rela mati bagi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mewarisi hidup yang kekal karena percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang kami boleh nikmati pada hari ini. Kiranya itu dapat membuat kami lebih dekat kepada-Mu, lebih mengasihi dan dikasihi Tuhan, lebih mengenal dan dikenal Tuhan, dan lebih takut akan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, dan juga mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu telah diberitakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan tolong ya Tuhan, setiap kami Engkau tahu persis kebutuhan kami masing-masing saat ini.
Mari Tuhan, kiranya kemurahan-Mu, pertolongan-Mu melimpah bagi kami sekalian. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang bermasalah ada jalan keluar baginya, dan juga yang kekurangan boleh dicukupkan, ditambahkan. Mari Tuhan Yesus, kami percaya campur tangan Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan kami, rumah tangga kami masing-masing. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama di dalam ibadah pada sore hari ini menjelang malam ya Tuhan, meskipun secara Zoom. Tapi kami mengucap syukur ya Tuhan, kami masih bersama-sama Tuhan saat ini. Dan kami juga rindu Tuhan pada minggu depan, kami ingin juga beribadah secara on-site kembali ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan dalam acara Present Worship yang akan diadakan pada minggu depan. Tuhan persiapkan semuanya, Tuhan pakai semua yang bertugas di dalamnya. Demikian juga ya Tuhan, supaya kami juga boleh, oh Tuhan, memberikan ucapan syukur kami sepanjang tahun 2021 yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami juga bisa ya Tuhan Yesus untuk bersama-sama mendapatkan ayat emas bagi kami masing-masing. Tolong Tuhan berikan ayat emas yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami yang kami butuhkan, yang tepat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan cuaca terang, berikan ya Tuhan segala sesuatunya dengan ya Tuhan tidak ada kekurangan sesuatu apa, keamanan terjamin dan sebagainya dan sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami. Tuhan kiranya tolong ya Tuhan dalam pimpinan-Mu, Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajarannya, termasuk gubernur kami dan Bapak Ibu RT di tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan tolong semuanya. Benar-benar mereka boleh menjadi abdi negara yang menyejahterakan bangsa dan negara ini. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, untuk generasi penerus kami. Mari Tuhan berkati Tuhan ibadah-ibadah yang diadakan, baik ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda ya Tuhan, demikian juga ibadah kaum pria dan kaum wanita. Tuhan memberkati dan juga ibadah umum sebagaimana kami berkumpul pada hari ini ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Ya terus ya Tuhan, gereja kami boleh tetap eksis, memuliakan nama-Mu dan juga menjadi berkat di mana kami berada ya Tuhan. Bagi orang-orang yang ada di sekeliling gereja kami, kiranya gereja kami boleh menjadi magnet bagi mereka, sehingga mereka boleh tergerak hatinya untuk datang beribadah bersama kami, diselamatkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga tolong ya Tuhan di dalam ya Tuhan rencana-rencana ke depan untuk kami semua ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang sudah bisa hadir dalam ibadah kami, Tuhan memberkati satu demi satu. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur buat semuanya itu. Kami meteraikan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk pengumuman saya serahkan kepada Ibu Bertina. Silakan. Ya, terima kasih kepada yang sudah melayani Present Worship hari ini, untuk Cece Sani dan juga Pak Budi. Terima kasih untuk Om Daud yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga Pak Gembala yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus dan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman sepekan ke depan, kita akan buka tahun 2022 ya, sekaligus ungkapan syukur. Kita membawa persembahan ungkapan syukur dan juga pengambilan ayat emas. Ibadah diadakan secara onsite di gereja dan 2 kali ibadah ya, pagi pukul 8 dan sore pukul 5, pukul 17. Karena ini merupakan event khusus ya. Ibadah kita kan sebetulnya setengah 8 dan jam 6, tapi karena ini ibadah tahun, jadi kita rubah sedikit jamnya. Mohon memperhatikan waktu yang diinfokan. Nah, untuk ibadah buka tahun ini, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara pastikan sudah mendaftar ya. Kalau belum ya segera mendaftar, karena memang kita harus tahu jumlah kuota yang hadir, karena masih tetap dibatasi.
Dan di grup WA itu, baik saudara di umum maupun di komisi, itu sudah ada Google Form yang sudah di-share. Silahkan saudara isi supaya bisa didata oleh bagian pendaftaran. Yang kedua, persembahan ungkapan syukur, seperti minggu lalu juga saya sudah sampaikan, kita persiapkan, doakan, kita memberi dengan hati yang tulus dan syukur ya. Di amplop masing-masing dulu tentunya. Nanti di gereja, pada hari Minggu depan akan ada amplop ungkapan syukur di kantong kursi kita masing-masing. Saudara boleh memasukkannya ke dalamnya. Dan yang ketiga, kalau Bapak Saudara mau bersaksi, tentu kesaksiannya yang sungguh-sungguh menjadi berkat ya, singkat, padat, berisi. Durasinya juga nggak lama, paling 3 menit satu orang. Silakan saudara mendaftar kepada Saudari Sani Setiawati dengan nomor WA yang ada di screen ini, layar screen ini. Sudah ada 1 yang mendaftar, jadi kuotanya tinggal 2 orang. Ya, karena waktu kita juga terbatas tentunya. Nah, silakan saudara mendaftar supaya bisa diatur waktunya kapan untuk bersaksinya. Masukkan di rundown maksudnya. Lalu untuk ibadah-ibadah komisi, nanti saudara boleh memperhatikan info di WA grup masing-masing. Supaya tidak salah tentunya. Khusus untuk ibadah pria kompak akan mengadakan ibadah onsite tanggal 20 Januari 2022. Ini ada pembicaranya Jefta Patras. Ya, silakan para kaum pria boleh bergabung di gereja. Lalu 2 Fajar kita terus adakan masih via Zoom ya, setiap Sabtu pukul 5.30. Mari kita lebih banyak berdoa tahun ini, saudara ya. Kalau tahun lalu saudara mungkin belum ikut atau jarang ikut, ayo kita memulai sesuatu yang baru untuk hubungan kita dengan Tuhan seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi. Kemudian Bapak Saudara yang hendak memberi persembahan melalui transfer bisa ditransfer kepada nomor rekening yang ada di screen ini atau di WA grup jemaat sudah ada. Tapi kalau misalnya kerepotan untuk transfer karena tidak punya m-banking, ya dikumpulkan dalam 1 amplop, lalu kemudian minggu depan dibawa ke gereja untuk dimasukkan dalam keranjang persembahan. Itu saja yang saya perlu sampaikan untuk pengumuman kita yang perlu kita perhatikan dalam sepekan ke depan. Ya, untuk pendaftaran tadi, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendaftar, pastikan hadir, ya. Jadi beberapa kali pengalaman ada yang sudah mendaftar tapi nggak hadir gitu kan, sayang ya, kursinya jadi kosong gitu ya. Dan kalau saudara memang belum mendaftar ya harus mendaftar supaya kita bisa tahu mendata jemaatnya. Itu saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya yang baik. Atas nama keluarga juga kami mengucapkan selamat Natal, tahun baru untuk kita semua. Tetap semangat, tetap semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Oke, saya serahkan kepada Pak Gembala. Oke, ya saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya kepada saudara sekalian atas nama saya pribadi dan keluarga. Kiranya kita terus sama-sama dalam kita beribadah dengan setia, sungguh-sungguh ya, maju terus di dalam Tuhan. Lebih semangat lagi di tahun 2022. Terima kasih buat kehadiran saudara juga saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, mari kita saudara-saudara siapkan diri untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini menjelang malam. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami perlu berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan limpahkan berkat-Mu bagi kami sekalian yang sudah hadir di dalam ibadah Zoom ini ya Tuhan. Dan juga mereka yang mengikuti ibadah melalui secara online. Tuhan juga memberkati mereka. Mari saudara-saudara siapkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, dan juga diberkatilah keluargamu. Dan kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga,
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan saling bersapa satu dengan yang lain sebelum keluar dari Zoom. Bisa di-unmute, semua unmute. Oke. Silakan ngomong. Iya, Biar dibuka aja dengan suaranya. Halo, terima Tante kasih. Hani, nggak kedengeran suaranya nih Tante Hani. Pak Riki mana Pak Riki? Udah di-unmute tapi nggak kedengeran suaranya. Om Jaya, shalom. Halo Jaya. Aku dengeran Tante Hani. Ya. Nggak tahu kenapa ya? Udah dibuka. Udah. Udah. Selamat tahun baru Tante. Oh, Fiska nggak kelihatan. Fiska sehat ya. Semuanya. Si Fiska kemana, Royanto? Ya. Sharon panceng. Tuhan berkati semuanya ya. Oke. Kasih Tuhan minggu depan. Kasih. Semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Bon ini simbolnya sepatu ya. Iya. Clara. Terima kasih. Tuhan semangat. Thank you.